Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Vlog dokumentasi malam ini tanggal 1 Oktober 2025 jam 20.34 sesuai jam di dashboard mobil. Malam ini sungguh malam yang menyesakkan ya, karena tadi operasi itu berlangsung, kami bawa itu istri masuk ruang operasi itu setelah sholat zuhur pas ya, setelah azan zuhur masuk, tapi kemungkinan pelaksanaan operasinya itu jam 2 siang ya, atau jam 2 lewat lah, karena saya itu menunggu bareng kakak ipar ya, atau kakaknya istri itu di ruang tunggu dari jam 12-an. Pas jam 2 itu baru lihat dokter yang dari digestipnya baru datang itu jam 2 pas. Dan perkiraan kami juga sih itu dimulainya jam 2 lewat operasi terhadap istri. Dan bisa dibayangkan di dalam itu kan dingin banget ya. Kemungkinan istri saya itu udah kedinginan banget itu. Di ruang operasi itu dingin, di ruangan-ruangannya. Jadi perkiraan tuh jam 2 atau setengah 3 ya. Karena saya tanya perawat persiapan untuk preparasi anestesi itu kira-kira setengah jam. Jadi bisa dibilang jam 2.30 baru mulai, karena jam 2 dokter dari digestifnya baru datang. Oh ya, perlu diketahui bahwa tim dokter yang menangani operasi istri saya hari ini itu dari kandungan, dari digestif, dari urologi. Jadi karena saya nggak lihat dari kandungan, kemungkinan dokter dari kandungan sudah ada di dalam, dan itu datang sebelum kami datang. Nah, yang kami lihat baru datang itu dari digestif jam 2. Perkiraan mulai operasi setengah 3, dan ternyata selesai tadi pas beberapa menit sebelum azan maghrib itu selesai. Itu saya dipanggil oleh entah dokter muda atau perawat yang pakai pakaian operasi, laki-laki. Dia bilang istri bapak udah selesai operasi, tapi pindahnya ke ICU, nggak lewat luar, jadi lewat lift pasien. Oke, ya udah. Ternyata benar ke ICU, dan saya lewat lift pengunjung ke lantai 4 ke ICU. Di situ katanya baru masuk, belum dibersihkan, jadi saya belum bisa nengok ya. Dan disuruh menyiapkan perlengkapan untuk penunjang di ICU seperti pampers, perlak dan lain-lain ya. Jadi saya udah menyiapkan jauh-jauh hari, ada di kendaraan, dan saya bilang iya, saya mau ambil nih sekalian sholat maghrib. Lalu setelah sholat maghrib saya bawa perlengkapan untuk di ICU, dan security mengizinkan masuk, walaupun itu jam besuknya ICU normalnya cuma siang ya, jam 12 sampai jam 1 siang tiap hari. Terus tadi karena baru operasi dan saya mau lihat sebagai suami, ya udah boleh sekalian mau melihat keadaan setelah operasi lah. Ternyata pas masuk belum sadar, jadi kemungkinan biusnya itu baru beberapa jam ya, dari setengah 3 baru sampai maghrib. Dan saya nengokin itu setengah 7, nengokin istri di dalam ICU. Dan alhamdulillah sepertinya nggak pakai selang yang besar ya, intubasi atau itu ya, yang kayak selang AC. Dan alhamdulillah juga nafasnya stabil, jadi
Saya belum lihat ke alatnya, belum merhatiin di alatnya itu karena nggak tahu cara bacanya juga kan. Terus ya saya lihat dari napasnya aja, napas di dada dan di perut itu kecenderungannya normal, jadi nggak ada terengah-engah dan yang menakutkan gitu. Ya alhamdulillah dari segi itunya ya. Tapi saya sedikit, ya bukan sedikit sih, nyesek juga tadi. Setelah saya tahu gitu, saya mendoakan deh supaya cepat sadar, supaya cepat pulih. Dan yang saya nyesek itu ya karena belum sadar ya, belum melek matanya. Emang mungkin masih pengaruh biusnya belum hilang gitu. Jadi perkiraan saya sih mungkin jam 9 malam ini nanti. Jam 9 malam udah sadar dia. Dan saya bilang, ya tadi minta izin sama mama suster yang nunggu 2 orang. Saya cuma nitipin 1 benda lagi, ya udah. Ini tolong karena istri saya pakai jilbab. Ini kalau sudah sadar dan memungkinkan nanti tolong dipakaikan di kepala. Oke, kata susternya juga, atau dokter yang nunggu tadi, dokter jaga di ICU. Oke, nggak ada masalah. Ya udah saya pamit keluar. Nah sekarang ke sini nih, ke parkiran lagi, ke parkiran. Terus sebelum ke parkiran ini tadi saya balik ke kamar rawat inap ya di gedung baru. Nah jadi kalau memang sudah ditetapkan ke ICU, nggak balik ke kamar rawat inap dulu. Nah di rawat inap itu kita harus keluar ya. Kalau hotel check out ya itu udah wajib harus keluar dulu. Akhirnya saya ya di sini menggelandang ya. Bukan menggelandang artinya buruk ya, tapi menggelandang itu susah nyari tempat tidur. Karena kalaupun mau nanti di depan ICU itu di ruang tunggu banyak para penunggu yang tidur di sana. Tapi ya tidurnya kayak di emperan, kayak di emperan gedung lah ya. Bawa sendiri tikar, ada yang bawa koran, ada yang bawa karpet. Dan itu dibatasin kalau di situ jam 6 malam, jam 9 sampai jam 6 pagi. Jadi di luar itu nggak boleh ada yang ngemper-ngemper tidur. Ya pilihan lain sih tidur di mobil ini. Jadi perkiraan 1-2 hari ini akan menggembel di komplek rumah sakit kemana-mana gitu. Ya sedikit nyesek, jadi mau ngerapin di dalam kendaraan nih barang-barang yang baru habis diambil dari rawat inap. Jadi males banget ini. Terus keadaan juga belum makan malam. Ya beginilah. Jarang-jarang saya juga sekarang dibikin vlog aja deh kalau ada keluh kesah kayak gini. Mudah-mudahan istri saya itu bisa cepat pulihnya ya. Dan di rawat inap nanti, kalau kembali ke rawat inap dari ICU itu nggak makan waktu lama. Oke, segini dulu. Nanti kita update perkembangan vlog dokumentasi untuk kegiatan di rumah sakit selama selama operasi dan selama pasca operasi. Terima kasih para penonton yang sudah menyaksikan sampai akhir ini. Saya doakan semuanya beserta keluarga selalu diberikan kesehatan. Itu yang terpenting. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.